Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yuliani. Saya pembimbing literasi 2006 dari SDN Ranca Tuku 4. Kali ini saya membimbing kelas atas, yaitu kelas 5. Kali ini saya akan memenuhi tantangan bulan Februari, yaitu tentang membuat cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek yang saya buat yaitu berjudul Langkah Kecil Mimpi Besar, Kisah Literasi di Sekolah Kami. Pagi itu udara di SDN Ranca Tuku 4 terasa segar. Di halaman sekolah, anak-anak mulai berdatangan dengan wajah yang ceria menyambut pagi ini. Hari itu bagiku bukan hari yang biasa, karena ini hari untuk pertama kalinya saya menjadi pembimbing literasi. Awalnya belum ada gambaran sama sekali kegiatan apa yang akan dilakukan, akan tetapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk menjadi pembimbing untuk tim saya. Di sini saya mulai mencari tahu apa itu GLS, apa itu redaton, dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan-tantangan dalam Leksam Bedas. Ini dilakukan untuk menunjang kegiatan Leksam Bedas. Nah, yang dilakukan selama 10 bulan. Tak lupa kami menamai tim kami yaitu tim Rosadaya, yaitu singkatan dari Ranca Tuku 4, Sada Remaja Sadayana. Besar harapan kami supaya tidak hanya tim Leksam saja yang gemar membaca, akan tetapi semua siswa-siswi di sekolah di SDN Ranca Tuku 4 gemar membaca semuanya. Sebagai pembimbing literasi, saya merasa bersemangat sekaligus sedikit khawatir karena tidak semua anak terbiasa membaca buku di luar pelajaran. Ada yang lebih senang bermain, ada juga yang merasa membaca itu membosankan. Namun saya yakin jika dilakukan dengan cara yang menyenangkan, membaca bisa menjadi kegiatan yang disukai anak-anak. Kami memulai kegiatan pertama yaitu kegiatan redaton. Ini dilakukan dengan membaca buku di lapangan secara bersama-sama. Kegiatan dilakukan setiap hari Rabu pagi sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak membaca selama 15 menit, sehingga kami menamakan kegiatan ini yaitu Rabu Literasi. Mereka bebas memilih buku yang tersedia, ada buku dongeng, cerita anak, komik pendidikan, hingga buku pengetahuan sederhana. Biasanya kegiatan dimulai dengan ice breaking terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat anak. Namun pada awal kegiatan, beberapa anak ada yang masih terlihat ragu. Ada yang hanya membuka buku halaman, ada juga yang bertanya apakah mereka harus membaca keras-keras. Nah, saya menjelaskan bahwa membaca bisa dilakukan dengan santai. Yang penting mereka mencoba memahami isi cerita. Agar kegiatan lebih menarik, setelah membaca, beberapa siswa diminta ke depan untuk menceritakan kembali isi buku yang mereka baca. Walaupun ada yang masih malu-malu, teman-teman selalu memberikan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan. Tidak hanya itu, dalam perjalanan membimbing literasi, saya memiliki tim kecil yaitu dari kelas 5 yang terdiri dari Dapa, Muhammad Dapa, Klendi, Agni, dan Alif. Mereka mengikuti tantangan literasi selama 10 bulan. Kelima anak itu memiliki karakter yang berbeda. Dapa adalah anak yang aktif dan penuh semangat. Ia sering mengajak teman-temannya untuk segera menyelesaikan setiap tantangannya. Sedangkan Muhammad Dapa, anak yang lebih tenang, teliti saat mengerjakan tugas, dan tak segan bertanya saat tidak bisa mengerjakan. Ada juga Klendi Keisha Insani. Ini anak yang kreatif dan cekatan, hobinya menggambar dan membuat cerita, sehingga memudahkan dia ketika mengerjakan setiap tantangan dan membuat gambarnya lebih menarik. Sedangkan Agni memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sering bertanya tentang makna kata-kata baru yang ditemukan dalam buku. Ide-idenya sederhana tetapi sangat menarik. Berbeda dengan teman-temannya, Alif adalah anak yang pemalu. Pada awalnya ia jarang berbicara di depan kelas, namun setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan literasi, Alif mulai berani membaca cerita di depan teman-temannya.
Selama 10 bulan tenaga literasi, mereka belajar banyak hal, tidak hanya membaca, tetapi juga belajar percaya diri, bekerja sama, dan saling mendukung satu sama lain. Salah satu kegiatan yang paling berkesan adalah yaitu ketika kami membuat kegiatan Kileksam, di mana kita harus membuat inovasi media literasi yang kreatif dalam bentuk diorama, pohon literasi, atau karya lainnya. Awalnya kami masih bingung, belum terpikirkan sama sekali mau membuat apa. Akan tetapi setelah berunding dengan tim, kebetulan pada saat itu di depan sekolah kami ada pasar malam. Nah, dari situ kami mempunyai ide untuk membuat diorama dengan tema pasar literasi. Ketika itu disampaikan, anak-anak terlihat sangat antusias, mereka langsung ingin ikut membantu membuatnya. Perlahan kami mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat diorama. Pertama, saya menugaskan anak laki-laki untuk mencari bubuk kayu gergaji. Kebetulan di samping sekolah terdapat toko kusen, sehingga banyak bubuk kayu yang tidak terpakai. Dengan penuh semangat, mereka meminta izin dan membawa bubuk kayu tersebut ke sekolah. Sementara itu, Klendi dan Agni menyiapkan bahan lain seperti dus bekas, tusuk sate, kertas berwarna, dan sedotan. Dus bekas digunakan sebagai dasar diorama. Bubuk kayu disebarkan di atas dus untuk membuat jalan seperti tanah pasar malam. Tusuk sate dan sedotan digunakan untuk membuat tiang-tiang kecil untuk biang lala dan komik diputar serta lapak bacaannya. Kertas berwarna dipotong menjadi atap, tenda, dan hiasan agar terlihat lebih menarik. Anak-anak juga membuat miniatur buku, meja kecil, papan bertuliskan lapak baca, lapak dongeng, dan lapak cerita. Dapa dan Muhammad Dapa membantu menata bagian jalan dan lapak-lapak kecil. Klendi menggambar hiasan serta tokoh anak-anak yang sedang membaca. Agni menuliskan nama-nama lapak literasi dengan tulisan yang rapi. Sedangkan Alif membantu menempelkan berbagai bagian diorama dengan penuh ketelitian. Setelah beberapa hari bekerja sama, akhirnya diorama pasar literasi pun selesai. Hasilnya sangat indah dan penuh warna. Anak-anak merasa bangga karena diorama itu dibuat dari kerjasama mereka sendiri. Melalui kegiatan pasar malam literasi, anak-anak belajar bahwa membaca dan menulis bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Mereka tidak lagi menganggap literasi sebagai kegiatan yang membosankan. Bagi saya, membimbing kegiatan literasi bukan hanya tentang mengajak anak membaca buku, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat belajar. Melihat anak-anak tumbuh dengan semangat membaca adalah kebahagiaan tersendiri. Mungkin sekian cerpen dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Itu sedikit cerita pengalaman saya sendiri pada saat awal membimbing literasi di SDN Rancatungku. Awalnya sangat berat, tapi seiring berjalannya waktu anak-anak mendukung ke semua kegiatan sehingga berjalan dengan mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.